Shalom anak-anak kelas 4, apa kabar? Sehat semuanya? Ibu berharap anak-anak semuanya sehat. Dan hari ini kita akan belajar pelajaran agama. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dan Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar, berkati kami semua, dan berikan kami pengertian, berikan kami hikmat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bab 1, berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Mazmur 139, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 14, Keluaran 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, Ayub 1 ayat 1, 2 sampai 10. Satu, pengertian. Kapankah saat-saat yang kamu sukai dalam hidupmu? Apakah ketika semua teman menyenangimu? Apakah ketika kamu bisa bertindak sesuka hatimu? Coba kamu renungkan. Setiap hari semua orang mengalami banyak hal dalam kegiatan hidupnya. Ada saat-saat yang menyenangkan hati, ada pula saat-saat yang menyedihkan hati. Ada saatnya manusia mengalami sukacita, ada saatnya manusia mengalami duka cita. Itulah kenyataan yang ada dalam hidup manusia, termasuk dirimu. Mungkin saja setiap orang memiliki sikap berbeda terhadap pengalamanmu yang sama. Satu hal yang pasti, mengalami peristiwa menyenangkan atau menyedihkan adalah hal yang manusiawi dalam hidup. Kamu tidak perlu berusaha keras mempertahankan keadaan menyenangkan dan berusaha menghindari keadaan tidak menyenangkan, karena setiap hal dalam hidupmu terjadi atas sepengetahuan Allah. Pengkhotbah 3 ayat 1 menekankan bahwa dalam kehidupan manusia selalu ada saat-saat yang menyenangkan dan saat-saat yang menyedihkan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 14 menjelaskan, manusia mengalami saat menyenangkan dan menyedihkan. Ini mengingatkan bahwa Allah mengizinkan manusia mengalami saat-saat demikian agar manusia hidup takut akan Allah. Apakah arti takut akan Allah? Artinya kamu harus hidup sesuai kehendak Allah. Kamu harus mendahulukan kehendak Allah dalam setiap tindakanmu. Ketika mengalami saat menyenangkan atau tidak menyenangkan,
kamu tetap mengandalkan Allah? Apakah kamu merasakan kehadiran Allah dalam segala kegiatan dan aktivitasmu? Dua, peristiwa yang menyenangkan di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mengisahkan Abraham yang memiliki sanak saudara dan kekayaan berupa tanah dan hewan ternak serta hidup nyaman di Ur Kasdim, kampung halamannya. Kehidupan yang sangat menyenangkan bagi Abraham berada di tengah sanak saudara dengan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, di tengah-tengah peristiwa menyenangkan itu, Abraham dipanggil Allah untuk meninggalkan sanak saudara dan negerinya. Abraham diminta pergi ke tanah yang akan ditunjukkan Tuhan Allah kepadanya. Abraham yang saat itu belum memiliki keturunan taat dengan panggilan Allah. Nah, ketaatan Abraham kepada Allah membuat perubahan besar dalam sejarah hidupnya. Dan hal itu menjadi peristiwa yang menyenangkan baginya. Melalui pertolongan Allah, bangsa Israel mengalami peristiwa yang menyenangkan. Di dalam Keluaran 12 sampai ayatnya yang ke-13 menceritakan bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bangsa Israel merasakan pertolongan Allah ketika mereka selamat menyeberangi Laut Teberau. Mereka merasakan pertolongan Allah ketika Allah melindungi mereka dengan tiang awan dan tiang api. Bangsa Israel merasakan bagaimana pertolongan Allah ketika mereka menikmati mana di padang gurun. Setiap pengalaman menyenangkan membuat bangsa Israel bersukacita dan mereka bersyukur kepada Allah. Dengan sujud menyembah kepadanya, mereka juga bersyukur kepada Allah dengan mentaati perintah Tuhan. Tiga, peristiwa yang menyedihkan. Kisah Yusuf, Kejadian 37 ayat 5 sampai 8. Menceritakan kisah Yusuf sangat dikasihi ayahnya. Dikarenakan Yusuf dan Benyamin, adiknya, masih sangat kecil, mereka diperlakukan berbeda dari saudara-saudaranya yang lain. Hal ini menimbulkan iri hati saudara-saudaranya dan memuncak ketika Yakub memberikan jubah indah kepada Yusuf. Suatu hari Yusuf mengunjungi kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba. Saudara-saudara Yusuf melihat bahwa inilah saat yang tepat untuk membalas dendam. Mereka memperlakukan Yusuf dengan tidak baik. Yusuf dibuang ke sumur lalu dijual kepada pedagang Mesir. Nah, akibatnya Yusuf mengalami peristiwa yang menyedihkan. Semula ia tinggal nyaman di tengah-tengah keluarga. Kini Yusuf hidup terpisah jauh dari keluarganya. Menurutmu, bagaimana Yusuf menyikapi pengalaman menyedihkan itu? Apakah Yusuf membenci saudara-saudaranya? Apakah Yusuf melupakan saudara-saudaranya? Dalam keadaan menyedihkan,
Yusuf mengandalkan Allah. Allah menyertai Yusuf. Dan apapun yang dilakukan Yusuf menjadi berhasil. Ia menjadi orang kepercayaan Raja Mesir. Bagaimana sikap Yusuf kepada saudara-saudaranya? Nah, ternyata Yusuf mengampuni kesalahan kakak-kakaknya. Saudara-saudaranya memang merancang kejahatan atas Yusuf, namun Allah merancangkan hal yang baik bagi Yusuf dan keluarganya. Di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 15, Allah tidak meninggalkan Yusuf. Allah tetap memelihara keluarga Yusuf melalui keberadaan Yusuf di Mesir. Ayub 1 ayat 1 sampai 3, pengalaman Ayub. Mengisahkan kehidupan Ayub di tanah Uz. Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kehidupan Ayub berubah ketika Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa hebatnya. Nah, mula-mula ia kehilangan harta bendanya, disusul dengan kehilangan keluarganya. Nah, bagaimana Ayub menyikapi penderitaannya? Ia tetap takut akan Allah. Ia tidak menyalahkan orang lain. Bagi Ayub, sepatutnya manusia menerima setiap hal dalam hidupnya, peristiwa menyenangkan ataupun menyedihkan. Bagi Ayub, Allah Maha Tahu. Ia melihat setiap hal yang dilakukan dalam hidup Ayub. Ayub yakin bahwa Allah tetap memelihara dan tidak meninggalkannya. Tugas untuk dikerjakan. 1. Penyebab terjadinya peristiwa menyedihkan adalah. 2. Cara mensyukuri peristiwa menyedihkan adalah. 3. Apa kesimpulanmu? 4. Tuliskan doa untuk orang tua. 5. Tuliskan doa untuk gurumu. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kesempatan di mana kami bisa bersekolah. Kami bisa belajar, menyiapkan bekal untuk masa depan kami nanti. Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan Yesus mampukan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.